Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kesempatan yang mulia ini, di malam yang mulia ini, Allah izinkan kita untuk berjumpa kembali dalam rangka menuntut ilmu. Kita berharap kepada Allah semata, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan dari usul salasah, pembahasan tentang akidah serta tazkiyatun nufus. Kita sampai pada pembahasan tentang perintah Allah yang paling Allah tegaskan, tepatnya pada halaman 64, paragraf yang terakhir. Kita ulangi, penulis mengatakan, wal qalbu la yasluhu aw la yuslihu wa la yuflihu wa la yatibu wa la yatma'innu illa bil ikhlasi fi ibadatillah. Hati, yang namanya hati, itu tidak akan mungkin menjadi baik. Hati tidak mungkin menjadi hati yang falah, hati yang menang, bahagia atau menang dengan kebahagiaan. Wala yatibu, dan hati juga tidak mungkin merasakan kebaikan. Wala yatma'innu, demikian pula hati tidak mungkin tumakninah, tenang, illa bil ikhlas, kecuali dengan ikhlas. Hanya hati yang ikhlas, hanya hati yang senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah hati yang akan senantiasa baik, hati yang akan senantiasa mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa bil ikhlasi fi ibadatillah, kecuali hati yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin nyaman, hidup kita tentram, maka kuncinya adalah dengan senantiasa menjaga hati. Bagaimana hati kita ini senantiasa ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Walau hasala lahu kullu ma tataladzadu bihi al-makhluqat. Meskipun hati tersebut mendapatkan segala sesuatu yang dinikmati oleh para makhluk, yang para makhluk bisa berlezat-lezat. Dia mendapatkan kekayaan, ya, pemilik hati tersebut kaya, pemilik hati tersebut istrinya cantik, mobilnya mewah, rumahnya megah. Namun kalau dia tidak pernah bersih hatinya, tidak pernah ikhlas hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah merasakan ketenangan. Betapa banyak orang yang diberikan keluasan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya mereka tidak merasakan ketenangan. Banyak orang yang kaya bunuh diri. Banyak orang yang kaya ternyata banyak utangnya juga. Tidak bisa tenang. Sehingga banyak di antara mereka yang mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Tidak bisa tenang. Orang kaya justru malah nggak bisa tidur. Orang kaya justru malah tersibukkan dengan bisnisnya. Malam masih melek, pagi juga melek. Ini tidak mendatangkan ketenangan. Namun orang yang ikhlas, orang yang hatinya tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli apakah dia kaya ataupun kurang kaya atau bahkan miskin. Yang penting hatinya adalah lillahi taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza qawiya ikhlasu dinil 'abdi lillah kamulat ubudiyyatuhu wastighna'uhu 'anil khalqi. Ketika keikhlasan hati seseorang, ketika keikhlasan agama seseorang semuanya tercurahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ubudiyah dia, peribadahan dia kepada Allah akan dan juga istighna'uhu 'anil khalqi, dan juga merasa cukup, merasa tidak butuh dari segala sesuatu yang dimiliki oleh para makhluk, ini akan menjadi kuat. Wa ibadatuhu subhanahu takunu bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, cara yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah yaitu adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Hanya dengan ini saja, hanya dengan cara ini saja. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadah. Itulah ibadah. Hakikat ibadah adalah kita mentaati Allah dan Rasulnya. Segala aktivitas kita, kalau kita menamakan itu adalah ibadah, maka pastikan dia adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengatakan satu aktivitas kita ini adalah ibadah, ternyata bukan merupakan ketaatan kepada Allah atau ketaatan kepada Rasulnya, maka sudah barang tentu itu bukan merupakan ibadah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa man tadabbara ahwalal alam wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullahi wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan, orang yang mentadabburi, orang yang memikirkan kondisi alam semesta, kondisi makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjumpai seluruh kebaikan yang ada di muka bumi, sebabnya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan sebabnya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatuhu, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia mengenal Allah dengan pengenalan yang benar, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita contohkan pada pertemuan yang lalu, kenapa di negeri kita ada korupsi? Karena pelakunya tidak mentauhidkan Allah, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada korupsi. Tawaran korupsi akan dia tolak. Begitu pula dengan kecurangan-kecurangan lainnya. Kenapa itu terjadi? Karena manusianya, oknumnya ini tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia betul-betul mengenal Allah, kalau dia betul-betul mentauhidkan Allah, maka seluruh bentuk kecurangan tidak akan terjadi. Orang jual beli, mau mencurangi, maka dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Bahkan bisikan antara dua orang, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Bahkan sesuatu yang terbesit di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka kalau orang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kalau orang mentauhidkan Allah, kecurangan-kecurangan tidak akan terjadi. Maka kalau kita merenungi alam semesta ini, sebab kebaikannya adalah tauhidullah dan juga ibadatuhu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang menolak untuk korupsi contohnya, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan ini dan dia niatkan meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meninggalkan karena ketidakmampuannya.
Dia tidak meninggalkan karena kekhawatirannya. Kalau saya korupsi nanti saya akan dihukum semacam ini, semacam itu. Tidak. Karena dia mengenal Allah, dia tahu Allah melihat. Kemudian dia meninggalkan, niatnya adalah lillahi ta'ala. Maka dengan demikian dia telah meniatkan ibadah. Wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man ghasyana falaisa minna, barang siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ini masih kita contohkan satu contoh korupsi, belum yang lainnya. Belum yang lainnya, sangat banyak sekali. Kalau kita mengaplikasikan tauhidullah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, maka kita akan jumpai seluruh tatanan kehidupan manusia secara khusus akan menjadi baik. Semuanya akan menjadi baik. Wa kulla syarrin fil alam wa fitnatin wa bala'in wa qahtin wa tasliti aduwin wa ghairi dzalika fasababuhu mukhalafatur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila ghairillah. Sebaliknya, seluruh bentuk keburukan yang ada di alam semesta ini. Demikian pula fitnah. Fitnah yang terjadi di alam semesta ini. Entah itu antara dua orang ataupun antara dua negara atau bahkan na'udzubillah antara kaum muslimin. Wa bala'in. Demikian pula bala. Musibah yang bertubi-tubi. Wa qahtin. Paceklik. Wa tasliti aduwin. Para musuh bisa menguasai. Ya, para musuh diberikan kemampuan oleh Allah sehingga bisa menguasai kaum muslimin. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semua, fasababuhu, maka sebabnya adalah mukhalafatur rasul, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'watu ila ghairillah, dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kunci dari keburukan yang ada pada kehidupan alam semesta ini ada dua. Yang pertama, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ini dilakukan oleh seorang muslim ataupun non-muslim. Non-muslim jelas bagaimana menyelisih Rasulullah, tidak mau beriman kepada beliau, tidak mau mengikuti beliau, mendustakan kenabian beliau, risalah beliau, dan seterusnya. Jelas. Mereka menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara kaum muslimin ada yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Banyak. Dan kita jangan sampai melakukannya. Caranya banyak. Ya, cara sholat enggak mau dengan tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simpel saja. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mau sholat, barang siapa yang mau mendirikan sholat, hendaknya dia menyempurnakan wudunya, fa'asbighul wudu'a, thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Kemudian menghadap kepada kiblat, ke arah kiblat, kemudian bertakbirlah. Hadis yang sangat pendek. Kalau kita mau selisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mudah. Kita enggak wudu mau sholat. Selisih Rasulullah atau tidak? Jelas. Kemudian ketika kita sholat, kita enggak ngadep kiblat, tapi ngadep utara. Atau ada orang Jawa yang sholat ngadep pancer papat atau apa istilahnya. Ngalor ngidul, ngetan ngulon. Dan dia mengatakan ini sholat. Ini sholat. Kemudian ketika bertakbir, dia ganti takbirnya. Ini sudah jelas menyelisih Rasulullah. Atau ketika sebelum takbir dia melafadzkan niat dengan jahar, dengan suara yang keras. Ini menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengangkat tangan, diangkat tangannya tinggi semacam ini, menyelisih Rasulullah jelas. Atau ketika hendak sedekap, dia putar tangannya dulu. Ini menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu masalah saja. Belum masalah-masalah yang lain. Dalam kehidupan juga demikian.
kita menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan dalam hal muamalah, dalam hal jual beli. Kita melakukan transaksi jual beli dengan cara yang menyelisihi aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesudahannya? Mungkin terjatuh kepada riba, mungkin terjatuh kepada jual beli yang mengandung unsur gharar, ketidakjelasan dan seterusnya. Akhirnya muncul kerusakan, muncul keributan. Katanya ini motornya sehat. Ternyata setelah tak bawa ke bengkel, nah olinya diganti oli diesel. Ada tak Pak? Jual beli mobil biasanya, mobil bensin, olinya diganti oli diesel supaya lebih halus. Ternyata pas ganti oli diesel. Ternyata baru saya pakai jalan pulang, sampai rumah saya matikan, saya mau keluar lagi antar istri, sudah kasar lagi. Ini namanya ghish, ya menipu, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya orang yang melakukan jual beli dia jujur. Dan ketika diminta untuk apa istilahnya? Kembalikan barangnya, itu dia mau menerima. Tentu dengan syarat yang telah disepakati sebelumnya. Namun jika jelas-jelas semacam itu, ya hendaknya menerimanya karena menyelisihi aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih dalam jual beli, belum lagi hutang piutang. Hutang piutang. Saya nggak mau hutang ke bank. Kenapa? Riba. Tidak semua bank itu jualan riba. Ada bank-bank yang dia tidak bermuamalah dengan riba. Saya maunya hutang pakai aplikasi saja. Bunganya ringan. Bunganya rendah. Yaitu sama, riba. Wallahul musta'an. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Ini menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula wadda'watu ila ghairillah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan sumber daripada kerusakan, sumber bencana. Sumber bencana. Betapa banyak Tuhan-Tuhan yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan kecil. Ya, arca-arca kecil. Apa bahasa Jawa ini? Reco. Ya, patung-patung kecil. Ya, dibeli sama orang kemudian taruh di rumah, dikasih sesuatu, kemudian diminta harapan. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika melewati satu tempat tertentu, orang mantenan misalkan, kemudian kalau melewati jembatan melepas anak ayam, ini berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sumber bencana. Sumber bencana. Tidaklah bencana itu turun kecuali disebabkan karena adanya kemaksiatan. Adapun musibah boleh jadi menimpa seseorang tanpa adanya sebab kemaksiatan. Beda dengan bencana. Wa man tadabbara hadza haqqa tadabburi wajada hadzal amra kadzalika fi khassati nafsihi. Siapa saja yang mau mentadaburi, merenungkan dengan sebenar-benarnya, dia akan jumpai bahwa perkara ini, hal ini pun juga ada pada dirinya secara khusus. Maksudnya apa? Terkadang kita itu ngelihat orang lain. Oh, kai memper lek kai saiki diuber-uber karo bank. Saiki baru ngrasakne musibah. Ternyata selama ini dia hutang riba. Sekarang dia baru memanen ya hasilnya. Apa itu? Dikejar-kejar sama bank sana sini. Kita melihat orang gampang. Kita melihat orang lain gampang. Mentadaburi yang ada di sekitar kita mudah. Tapi untuk melihat diri kita sendiri biasanya lebih sulit. Coba seperti saya. Bisakah saya melihat lubang hidung saya secara langsung? Tidak bisa. Butuh cermin. Butuh cermin. Bisakah saya melihat tengkuk saya secara langsung? Tidak bisa. Butuh 2 cermin.
Nah, terkadang kita ini melihat orang lain, yang memikirkan orang lain, namun kita lupa dengan diri kita sendiri. Makanya beliau mengingatkan, barang siapa yang mentadaburi hal ini dengan sebenar-benarnya, merenungkan hal ini, bahwa kunci seluruh kebaikan adalah mentauhidkan Allah dan mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Kunci segala keburukan adalah durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, dan melakukan doa, melakukan sesembahan kepada selain Allah. Ini kalau kita renungkan pada diri kita, apakah kita sudah melakukan hal tersebut atau belum? Apakah kita termasuk golongan yang pertama? Golongan orang-orang yang beruntung, yang bisa mendatangkan hal-hal yang baik dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan cara beribadah kepada Allah semata. Atau na'udzubillah justru kita termasuk golongan yang kedua, orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya masing-masing kita ya introspeksi, muhasabah, ya kita cross check. Apakah selama ini kita ini masih melakukan pembangkangan, kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya? Apakah selama ini kita masih takut sehingga kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataukah sudah tidak melakukan itu semua? Wallahu taala a'lam. Dan ini bisa kita lihat, ya betul-betul bisa kita lihat. Subhanallah, di beberapa pantai di selatan Jawa dibangun tempat-tempat ibadah orang-orang Hindu. Ya kita bilang mereka adalah penyembah batu. Mereka yang bangun tempat ibadahnya, setelah itu mereka puja-puja. Subhanallah. Ya, semoga Allah melindungi kita dari hal-hal yang demikian. Itu justru yang akan mendatangkan bala, mendatangkan musibah. Karena beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada patung. Yang patung itu sendiri kalau ambruk, apakah bisa bangun? Tidak bisa bangun. Kalau ada tsunami, ada badai, nggak bisa bangun sendiri. Kenapa harus dipuja-puja, dimintai harapan, pengabulan doa dan seterusnya. Ada yang berdoa kepada lilin. Ya, lilin dinyalakan kemudian berdoa. Lilin kalau padam dia nggak bisa menyalakan dirinya sendiri. Kenapa harus dipuja-puja? Semoga Allah menjaga kita semua dari hal-hal yang demikian. Wa fi ghairihi umuman wa khususan, dan selainnya secara umum dan khusus. Walan yastaghniya al-qalbu 'anil khalqi illa bi ayyakuna Allahu huwa maulahu. Hati seorang hamba, dia tidak akan mungkin bisa melepaskan ketergantungannya kepada makhluk kecuali jika hati tersebut menjadikan Allah sebagai walinya, sebagai penolongnya. Selagi hati kita ini masih memiliki ketergantungan kepada selain Allah, kepada makhluk, maka akan sulit untuk terwujud ketenangan pada hati kita. Namun kalau hati kita sudah bisa diajak berusaha untuk tidak menggantung kepada makhluk, maka akan mudah. Akan sangat mudah sekali. Fala ya'budu illa iyyahu. Maka hendaknya orang yang ingin hatinya tenang, ingin hatinya tumakninah, ingin hatinya baik, hendaknya dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala yasta'inu illa bihi. Tidak memohon pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yatawakkalu illa alaihi. Dan tidak bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasta'inu illa bihi. Tidak minta tolong kecuali kepada Allah. Terus bagaimana dong? Terkadang kita kan butuh manusia yang lainnya. Kita minta tolong dong belikan gas, tolong dong pasangin gasnya dan seterusnya. Tolong dong antarin saya ke sana. Iya, ini satu hal yang wajar. Namun ketergantungan hati kita, ya dalam tanda kutip, hati kita tidak jaga kepada makhluk. Kalau dia tidak bisa, ya sudah.
kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu para sahabat, mereka kalau naik tunggangannya kemudian cemetinya jatuh, pecutnya jatuh, maka dia turun lagi dan tunggangannya dia dudukkan lagi. Padahal sulit untuk mendudukkan tunggangan. Kenapa? Karena tidak ingin merepotkan orang lain. Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan, beliau menjahit pakaiannya sendiri. Beliau menjahit bajunya sendiri. Beliau membenarkan tali sandalnya sendiri ketika rusak. Beliau tidak ingin meminta tolong kepada orang lain. Bahkan Masjid Nabawi, sebagaimana diceritakan di buku-buku sirah Nabawi, masjid tersebut dibangun dengan uang yang dimiliki oleh Nabi SAW. Masjid tersebut milik dua orang yang kembar, saya lupa namanya. Kemudian ketika onta Nabi berhenti di masjid tersebut, di lokasi tersebut, Nabi mengatakan di tempat ini akan kita bangun masjid. Maka sang pemilik tanah, dia berkeinginan, ya sudah, wakaf atas nama kami, supaya mereka memiliki manfaat di akhirat kelak. Namun ternyata Nabi tidak menerimanya. Nabi ngeyel supaya tanah tersebut dibeli oleh Nabi SAW. Pada akhirnya Nabi berhasil dan bisa membeli tanah untuk membangun Masjid Nabawi yang pertama kali. Ini Nabi SAW. Bahkan pun ketika kondisi darurat, ketika beliau hendak hijrah ke Madinah, Abu Bakar meminta izin kepada Nabi untuk hijrah. Namun Nabi mengatakan, nanti dulu wahai Abu Bakar. Nanti dulu sampai Allah menurunkan perintah hijrah untuk diriku. As-suhbah, as-suhbah. Karena Nabi berharap yang menjadi teman hijrahnya adalah Abu Bakar. Ternyata keesokan harinya betul. Yang menjadi teman adalah Abu Bakar. Allah mengizinkan Nabi untuk berhijrah. Kemudian Nabi memberitahu Abu Bakar. Dan ternyata Abu Bakar sudah mempersiapkan onta yang berjumlah 2 ekor. Satu untuk dia sendiri, satu untuk Nabi SAW. Ketika Nabi tahu hal tersebut, Nabi SAW menanggapi, iya, saya mau pakai ontamu, tapi tak beli. Tapi saya beli. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak mau melakukan kecuali dengan harta, melakukan hijrah kecuali dengan harta beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Supaya pahala tersebut mengalir kepada beliau secara langsung, tidak perlu diwakilkan kepada orang lain. Apa susahnya Nabi menerima? Ya sudah, saya pakai unta kamu. Namun Nabi tidak. Nabi mensyaratkan, saya pakai untamu tapi nanti saya ganti harganya ketika sudah tiba di Madinah. Ini Nabi SAW, beliau tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan kepada Anas bin Malik, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah secara langsung. Cepat atau lambat Allah akan memberikannya. Cepat atau lambat Allah akan memberikannya. Kalau memang kita layak untuk diberikan secara langsung atau cepat, Allah akan berikan. Kalau kita tidak layak, menurut Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tangguhkan. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang terkadang mengemis-ngemis kepada orang lain, namun dia lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekayaan kepada orang lain yang dia minta-minta tersebut. Wala yatawakkalu illa alaih, dan tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, tawakal itu bukan hanya sebatas pasrah saja. Namun tawakal itu harus dibarengi atau didahului dengan sebab. Tawakal didahului dengan sebab. Tidak bisa kita bismillah tawakal baik. Tidak bisa. Pula waya kecekel, waya kecekat. Tidak bisa.
tawakal itu harus mengambil sebab terlebih dahulu. Tawakal baik selamat ya selamat. Jangan. Namun kita berusaha. Ya, kita ambil sebab-sebab yang bisa mendatangkan keselamatan. Baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki. Ini yang kita mampu. Ya, saya keluar dari rumah, saya bertawakal kepada Allah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. Kemudian memakai helm, ya, naik kendaraan dengan hati-hati. Sering kita dengar sebagian kita mengatakan saya ngati-ngati baik, orang selamat apa menesing biayaan. Nah, yaitu letak tawakal kita. Kita ngambil sebab dulu. Ya, kita mengambil sebab terlebih dahulu. Karena kita hati-hati saja, mungkin Allah takdirkan orang lain yang ceroboh sehingga kita menjadi korbannya. Oleh karenanya, hendaknya kita bertawakal dengan benar. Bagaimana? Dengan mencari sebab. Di antara hadis tentang tawakal yang sering diulang-ulang, yaitu tawakalnya seekor burung. Dia keluar dari sangkarnya. Tabdu himason wa taruhu bitanan. Dia keluar dari sangkarnya. Bukan sangkarnya, dari sarangnya dalam keadaan lapar. Kemudian dia bertawakal. Bagaimana tawakalnya? Apakah hanya keluar saja? Tidak. Dia keluar untuk mencari makanan. Kemudian dia pulang dalam keadaan yang sudah kenyang. Ya, beberapa para ulama mereka mengatakan kalau burung saja yang dia lemah tidak diberikan akal sebagaimana manusia, maka tentunya manusia lebih berhak untuk diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia sudah bertawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengambil sebab sebelum memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wa a'dhamu ma amarallahu bihi fi kitabihi wa a'dhamu ma amarat bihi ar-rusulu umamahum huwa at-tauhidu bi ifradillahi wahdahu bil ibadati mukhlishan lahuddin. Perkara teragung yang Allah perintahkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Demikian pula di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Baik itu Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Perkara yang paling agung yang Allah perintahkan di dalam kitabnya dan yang paling agung diperintahkan oleh para rasulnya kepada umat-umat mereka, yaitu adalah tauhid. Semua para nabi, semua para rasul, mereka mengajak kepada tauhid. Semuanya mengajak supaya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun di antara mereka yang mengajak untuk beribadah kepada mereka. Mereka semuanya menyerukan supaya beribadah hanya kepada Allah. Bi ifradillahi wahdahu. Bagaimana cara tauhid itu? Bagaimana konsepnya? Yaitu adalah dengan ifradillahi wahdahu, mengesahkan Allah semata bil ibadah. Ketika beribadah dengan ibadah yang kita lakukan, mukhlishan lahuddin, dengan cara mengikhlaskan, memurnikan seluruh amaliyah agama. Aktivitas agama yang kita jalankan semuanya harus kita niatkan ikhlas, murni, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'dhamu fariidatin faradaha Allahu 'alal 'ibadi ilman wa amalan. Tauhid merupakan kewajiban yang paling agung yang Allah wajibkan atas para hambanya. Ya, kalau di truk-truk biasanya tertulis utamakan sholat apa selamat? Ada yang menulis utamakan sholat juga. Ada yang menulis banyakkan selamat. Utamakan sholat. Kalau kita utamakan tauhid dulu, baru sholat nomor 2. Nomor 3 baru zakat. Kemudian puasa, kemudian haji. Karena tauhid itu adalah nomor 1. Ya, namanya saja tauhid, pengesaan. Esa itu 1. Yang pertama kali yang wajib bagi seorang hamba adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan di dalam hatinya
dan juga menggunakan lisannya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Yang dengan ikrar ini seseorang menjadi muslim. Seseorang menjadi muslim. Tanpa ikrar tersebut tidak bisa menjadi muslim. Maka ini adalah kewajiban yang paling agung yang Allah wajibkan kepada para hambanya. Ilman wa amalan, baik secara keilmuan ataupun pengamalannya. Jadi tauhid itu tidak hanya sebatas istilah saja, tauhid, tauhid, tauhid. Tidak. Tapi bagaimana konsepnya, bagaimana perinciannya, itu harus kita pelajari, harus kita dalami. Tauhid tidak hanya sebatas istilah saja. Tauhid mengibadah kepada Allah semata. Tidak hanya itu saja. Namun bagaimana isi kandungannya, apa saja perkara-perkara yang bisa merusaknya, ini harus kita pelajari. Ilman wa amalan, demikian pula juga pengamalannya. Tidak hanya konsep-konsep yang kita hafalkan, yang kita pelajari, namun juga kita amalkan. Kita berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wali ajlihi ursilatir rusul. Karena tauhid, para rasul diutus. Para rasul diutus untuk menyerukan tauhid. Supaya mereka menyerukan tauhid, mengajak umatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan tauhid kepada mereka. Wa unzilatil kutub. Demikian pula kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya para rasul. Tujuan diturunkan kitab-kitab, tidak hanya Al-Quran, ya juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wabihi tukaffaru dzunub. Dan dengan tauhid, dosa-dosa bisa diampuni. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para hamba bisa diampuni. Para rasul mereka adalah pengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka mengenalkan kepada manusia siapa Tuhan yang telah menciptakan mereka. Siapa Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Ini diantara tugas para rasul. Mereka mengenalkan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan tauhid, mengajarkan tauhid kepada para manusia. Mulai dari rasul yang pertama sampai dengan rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kitab suci yang Allah turunkan. Semuanya berisi tentang pengenalan siapakah Tuhan yang telah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini seluruhnya. Demikian pula siapakah Tuhan yang berhak untuk diibadahi.
Kalau kita menengok Al-Quran, demikian isinya. Nanti akan ada penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim. Dan dengan tauhid, dosa-dosa seorang hamba bisa diampuni. Dengan sebab tauhid, dosa hamba bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali ajlihi khuliqatil jannah. Karena tauhid diciptakan surga. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak mungkin dia bisa bertakwa kecuali kalau dia adalah seorang muwahhid, seorang ahli tauhid. Wabihi an-najatu minan nar, dan dengan tauhid para hamba akan selamat dari neraka. Sebagaimana yang menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, seluruh ahli tauhid pasti keluar dari neraka. Meskipun dia memiliki dosa, meskipun dia adalah pelaku maksiat. Kalau dia adalah seorang ahli tauhid, Allah akan sucikan dia terlebih dahulu di dalam neraka. Allah akan azab sebagai pembalasan atas kemaksiatan yang dia lakukan. Namun karena dia adalah ahli tauhid, Allah akan yaitu keluarkan dari neraka, Allah akan entaskan dari neraka, kemudian Allah akan masukkan ke dalam surga. Seluruh ahli tauhid pasti masuk ke dalam surga. Namun mereka akan berbeda-beda. Ada di antara mereka yang langsung masuk surga. Ada di antara mereka yang harus disucikan terlebih dahulu di neraka. Dia seorang ahli tauhid. Dia beribadahnya kepada Allah. Dia tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berdoa, memohon, berharap kepada selain Allah. Namun dia pernah melakukan dosa. Namun dia tidak bisa terlepas dari jebakan, dari kubangan-kubangan dosa. Dia seorang ahli tauhid, tapi dia juga seorang ahli maksiat. Bagaimana? Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Langsung masuk surga. Namun kalau Allah berkehendak, Allah akan masukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Nah, karenanya Bapak Ibu, Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Karenanya kita berusaha senantiasa bagaimana kita menjaga tauhid kita, kita menjaga amal-amalan kita. Senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang sering kita dengar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Pertanyaannya, berapa kali kita akan mati? Meninggalkan dunia ini. Cuman sekali saja. Namun itu ditegaskan, wala tamutunna, ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan yang baik. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang buruk, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa dan seterusnya. Kemudian wa man lam yamtasil lihadhihi atau lihadzal amri al-'azim fajami'u a'malihi la tuqbalu 'indallah. Adapun orang yang tidak melaksanakan perintah agung ini, perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya. Namun dia sama sekali tidak pernah meniatkan amal kebajikan tersebut karena Allah. Dia ingin mencari popularitas. Seperti seorang di zaman sebelum Nabi. Saya lupa namanya. Dia tukang sedekah. Suka banget sedekah. Kalau ada yang sedekah melebihi daripada dia akan berusaha mengguli lagi. Cuma saya lupa namanya. Ada yang tahu? Suka sedekah. Namun dia bukanlah ahli tauhid. Dia mati dalam keadaan belum masuk Islam. Maka percuma sedekahnya. Ya, sedekahnya percuma.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan apa yang dahulu mereka amalkan, kemudian kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang bertebaran. Ya, kalau kita melihat di pagi hari kita kebut-kebut kasur atau kebut-kebut apa ini namanya karpet, biasanya akan ada apa namanya klip itu disorot cahaya, itu namanya haba. Seperti itulah amalan orang yang tidak meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Percuma amalannya, akan bertebaran seperti debu. Tidak diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Bapak Ibu, amalan sekecil apapun niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalannya adalah amalan yang mungkin dia bukan ibadah, dia adalah amalan yang mubah. Amalan yang mubah. Ya, kita makan, mubah hukumnya. Hukumnya adalah halal pada asalnya. Kita minum, namun kalau kita niatkan karena Allah. Karena kita minum supaya kita bisa ya lebih enak membaca Al-Quran, supaya kita bisa melanjutkan aktivitas ibadah selanjutnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan memanennya. Satu paragraf lagi. Wali ahamiyati tauhid ja'al Qur'anu kulluhu mutadamminan lahu. Dan karena urgennya tauhid, karena pentingnya tauhid, maka Al-Quran seluruhnya datang dengan berisi tentang tauhid. Semua kandungan Al-Quran itu adalah tauhid. Semua kandungan Al-Quran adalah tauhid. Mungkin ada yang protes. Alif lam mim, tauhidnya di mana? Alif lam mim ra, shad, tauhidnya di mana? Para ulama menjelaskan bahwasanya ini adalah huruf-huruf muqatta', huruf-huruf yang terpotong-potong. Yang dengan huruf-huruf ini orang-orang Arab menyusun kalimat mereka sehingga menjadi kalam, menjadi sebuah ungkapan bacaan tertentu atau ucapan tertentu. Dan Allah menggunakan huruf mereka untuk menurunkan Al-Quran. Namun mereka tidak mampu untuk mendatangkan Al-Quran dengan semisalnya. Padahal Al-Quran dengan bahasa kalian, wahai orang-orang Arab, dengan huruf-huruf kalian yang hurufnya adalah semacam ini. Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Semua Al-Quran isinya adalah tauhid. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, ghalibu suwaril Quran bal kullu suratin fil Quran fahiya mutadamminatun li naw'i tauhid. Mayoritas surat-surat Al-Quran, bahkan kalau boleh dikatakan seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran isinya adalah tentang dua macam tauhid. Isinya tentang dua macam tauhid, yaitu tauhid tentang ma'rifat, tentang pengenalan siapa Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid tentang isbat, penetapan bahwasanya Allah dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, isi Al-Quran adalah pengenalan tentang Allah dan perintah supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal naqulu qawlan kulliyan, bahkan kita mengatakan dengan satu pendapat yang menyeluruh, yang global, inna kulla ayatin fil Qur'an fahiya mutadamminatun lit-tauhidi syahidatun bihi da'iyatun ilaihi. Bahkan kita katakan seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran maka terkandung di dalamnya tauhid dan menjadi saksi atas tauhid serta mengajak kepada tauhid. Kesimpulannya, semua Al-Quran adalah tentang tauhid. Ya, semua Al-Quran tentang tauhid. Dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, semuanya berisi tentang tauhid. Tauhid yang model apa? Tauhid yang bagaimana? Nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut insyaallah taala. Wallahu taala alamu bissawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.